Kita sekalian, Bapak Ibu, persekutuan penghiburan malam kedua pada malam hari ini atas meninggalnya Ibu kekasih yang saya sebutkan dengan hormat, almarhum Nyonya Sophia J. Putong Toima. Untuk itu, pelayanan pada malam hari ini kami akan serahkan kepada GPID, Gereja GPID Getsemani Palu, yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Inyoman Sahrul Espak. Untuk itu kami serahkan pelayanannya. Sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, Shalom. Kita patut bersyukur karena sebagaimana adanya kita masih diberi kesempatan oleh Allah, sehingga kita sebagai orang yang mengimani Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita masih boleh terhimpun pada saat ini di tengah-tengah kedukacitaan yang dialami oleh keluarga besar Toima Putong. Bersama kita akan memberikan penguatan dan penghiburan kepada keluarga dalam ibadah penghiburan pada saat ini. Hamba Tuhan yang akan melayani kita, Bapak Pendeta Inyoman Sahrul, Sarjana Pendidikan Agama Kristen. Sidang perkabungan, sidang penghiburan yang diberkati oleh Tuhan, baiklah, mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita hendak masuk dalam ibadah, memulaikan ibadah ini dan menyambut Kadin. Disilahkan kita semua untuk berdiri. Kita angkat pujian, serahkanlah hidupmu. Dan disilakan Bapak Pendeta serahkanlah hidupku padanya, serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam namanya ada jaminan kekal di dalam segala perkara. Pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu.
Ibadah penghiburan dalam kaum keluarga Toima Putong di tempat ini ditahbiskan dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Salam dalam Yesus Kristus, sumber segala penghiburan bagi saudara-saudari sekalian. Amin. Silakan duduk kembali. Syair lagu Ku Berserah Kepada Allah. Kepada Allahku di daratku, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang di gunung tinggi dan samudera, di lautan ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Perkabungan yang dikasih oleh Tuhan pada kesempatan yang penuh duka cita yang mendalam saat ini, dengarkanlah nats pembimbing Mazmur pasal 28 ayat 7. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Percayalah bahwa Tuhan itu yang senantiasa hadir, Dia menghibur. Karena itu di kesempatan yang indah inilah kita mau sebarkan terus warta yang Ia berikan kepada keluarga dan kepada setiap orang dalam duka cita. Penghibur itu telah datang. Sebarkan wartanya kepada manusia yang hidup berkesan di dunia resah. Maklumkan segera berita mulia, penghibur sidang perkabungan yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita satukan hati bersama masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, pemilik hidup dan mati kami, Tuhan yang menyatakan otoritas bagi segenap ciptaanmu, termasuk buat almarhumah Ibu Sophia Yosefin Toima Putong. Duka cita yang mendalam dialami oleh keluarga kami di tempat ini. Kami mohon dengan kerendahan hati,
penghibur sejati, Roh Kudus selalu hadir di sini, mau menghibur, menguatkan kami melalui firman Tuhan yang hamba akan sampaikan. Lengkapi hambamu dengan Roh Kudus. Hambamu tidak ada apa-apanya, tetapi hikmat yang dari Tuhan akan memenuhi hambamu. Bahkan ruangan yang ada ini, bahkan jalan yang digunakan dengan izin supaya yang hadir saat ini tidak mendapat gangguan. Roh Kudus terus menerangi hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan ini menghibur, menguatkan keluarga berduka, bahkan kami sekalian yang hadir. Amin. Keluarga yang berduka cita pada kesempatan yang baik ini, saya pilihkan perikop untuk kita bersama-sama jadikan pegangan, pedoman dalam hidup ini. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat Filipi, tertuju juga buat kita sekalian dalam kesempatan duka cita yang mendalam ini. Mari bukalah Alkitab Perjanjian Baru, Filipi pasal 1. Saya akan membacakan mulai dari ayat 21. Ayat 21 sampai 22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Jadi itulah bagian firman Tuhan yang tentu berbahagia kita sekalian yang pada malam hari ini, sudah malam yang kedua. Iya, firman Tuhan pasti tadi malam juga sudah dibentangkan, disampaikan. Dan saat ini saya percaya keluarga terkasih yang dalam duka cita mendalam, maaf kalau saya salah sebut ya, keluarga Toima Putong ya. Duka cita mendalam. Siapapun yang ada di dunia ini, ketika diperhadapkan dengan situasi seperti ini, pasti sedih hatiku, mengapa ada sedih, ada duka cita. Ya, yang namanya kita manusia, ingat bahwa kita semua ini akan mengalami seperti yang dialami oleh yang terkasih almarhumah Ibu Sophia Yosefin Toima Putong. Sakit, kalau saya tanyakan keluarga dengan situasi yang ada, komplikasi. Ya, siapa yang tidak pernah sakit di jagat raya ini? Semua pasti mengalami sakit. Kalau dia tidak pernah sakit, nanti dia sombong. Gimana sih rasanya itu sakit? Supaya saya tahu juga. Nah, ternyata tidak ada orang yang berkata seperti itu, karena semua pernah sakit. Apalagi sakitnya tuh di sini, di dada. Kayak itu. Nah, tapi saya percaya bahwa keluarga yang berduka cita pada kesempatan ini, hadir kita di sini bersama-sama, boleh menghibur, menguatkan keluarga. Firman Tuhan saat ini sangat tepat untuk kita. Bagaimana dalam kehidupan kita, kita mau memandang kepada Tuhan. Ya. Kita memandang kepada Tuhan. Itulah Yesus Kristus. Kalau kita lihat di
perikop yang saya baca tadi ini bukan berarti kita cuma baca itu lalu meninggalkan ayat sebelum dan sesudahnya, ya. Harus kita pahami utuh. Nah, keutuhan dari bagian firman ini kita jumpai di sini ketika Rasul Paulus dia menyampaikan firman ini kepada jemaat. Jemaat yang dituju adalah Filipi. Tertuju juga kepada kita orang di sini, Fortoran, ya, Kareba Kakomio. Jadi ini firman Tuhan menyapa kita ketika Rasul Paulus pada waktu itu dia mengalami kesulitan, tapi kesulitan itu dia hadapi di dalam dan bersama Kristus. Kesulitannya ketika ia waktu itu di penjara. Di penjara bukan karena dia melakukan korupsi, bukan karena tindak kekerasan, bukan tindak asusila, bukan tindakan-tindakan seperti itu, bukan dekadensi moral, bukan amoral, tetapi karena dia menyampaikan kabar baik kasihan. Ya. Evangelion itu yang dia bawa, Injil. Tapi dia harus terima itu, dipenjarakan karena kesetiaan yang ia miliki itu. Makanya Bapak Ibu Saudara yang hadir pada saat ini, kalau ada yang setia menyampaikan kabar baik, tantangan itu datang, jangan takut. Tak usah takut, ya, beranilah untuk menyampaikan kebenaran yang dari Tuhan. Baik, kalau kita amati dari perikop ini, muncul pertanyaan yang ada, mengapa Rasul Paulus dia punya kesetiaan untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan berita selamat, berita damai. Berita damai yang dia bawa itu bukan berita yang bikin perpecahan atau kerusuhan, tapi dia bawa berita damai. Dia bawa Evangelion, berita Injil. Kenapa dia harus dipenjara? Pertanyaan, apakah Tuhan tidak peduli dengan Rasul Paulus sebagai hambanya yang setia? Pasti ada pertanyaan seperti itu, ya. Nah, pergumulan yang sama ini ya memang hingga kini zaman now masih dialami. Betul? Nah, masih dialami. Tapi zaman now ya situasi yang ada, nah kita harus bijak. Kita harus cerdas, ya. Bagaimana kita hidup di era disrupsi ini, di era yang serba digital, apalagi menggunakan sosial media. Saya lihat rata-rata memang pegang DP sosmed. No problem, ya. Yang penting gunakan itu dengan bijak. Nah, mari kita lihat di sini bahwa Rasul Paulus dia melihat ada perbedaan yang terjadi dalam hidup ini, dalam pergumulan dan juga dalam derita yang ia alami. Berdasarkan Evangelion, Injil yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini, dia melihat bahwa masa depan yang baru itu akan dia boleh nikmati ketika dalam hidup ini, walaupun derita, sengsara membawa nikmat. Nah itu, pernah dengar tulisan itu, sengsara membawa nikmat? Nah itu, siapa dia yang ahli itu? Saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, Rasul Paulus dia menerima kuat kuasa Roh Kudus, ya. Roh Kudus itu yang memampukan dia sehingga dia memahami bahwa derita, sengsara, duka yang dia terima karena Injil yang dia bawa, dia sampaikan, itu berakhir dengan keselamatan. Siapa yang tidak mau hidup menerima keselamatan? Coba angkat tangan. Ada? Nggak ada ternyata, ya. Semua mau menerima keselamatan. Nah, oleh karena itu dalam hidup ini
supaya kita seperti Rasul Paulus menerima bagaimana keselamatan, walaupun didera dengan derita, walaupun didera oleh duka cita, tetapi itu mengantar pada keselamatan kekal, bukan keselamatan sementara, Bapak Ibu Saudara-saudara, keselamatan kekal abadi. Perhatikan itu di ayat 21. Coba baca ayat 21 bagian B. Sama-sama yang bawa Alkitab maupun Alkitabnya ayat 21. Jangan dulu tutup ya Alkitabnya. Apalagi keluargaku yang terkasih, yang luar biasa ini, baik hatinya. Ya, sudah? Ayat 21 bagian B. 1, 2, 3. Mati adalah keuntungan. Dia bilang tidak ada bagian B. Wah, itu. Wow. Ada tukang apa berarti di sini ya. Nah, mati itu adalah keuntungan. Itu bagian B, Bapak Ibu Saudara. Karena itu harus gunakan Alkitab itu dengan baik. Sehingga kita lihat itu mana bagian B, mana bagian A. Mari kita lihat. Nah, usah itu diperdebatkan. Jadi yang pokok belajar terus ya, belajar terus firman Tuhan. Jangan setel tahu, setel jago, setel tahu setel. Kalau tahu setel bagus, setel tahu, tidak tahu setel. Itu kebanyakan orang sekarang seperti itu. Ya, no problem. Mari kita lihat di sini, saudara-saudara, bahwa dalam derita, dalam duka, ketika diperhadapkan dengan di sini dia menghadapi rangkap pergumulan. Di satu sisi Rasul Paulus katakan bahwa aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Bisa diperhatikan di situ. Jangan-jangan di Alkitab yang tadi tidak ada. Ada pasti ya, ada. Ya, di situ dia berkata seperti itu. Kalau dia diperhadapkan dengan rangka pergumulan, aku ingin pergi dan diam bersama dengan Kristus. Itu memang lebih baik. Ingin pergi, what's the meaning? Itu bahasa Kaili. What's the meaning? Apa artinya? Artinya dia ingin is dead. Itu bahasa Kaili juga. Bahasa Toraja ini. Toraja. Dia ingin mati. Ya, ingin mati, ingin bebas dari derita yang dialami ketika ia alami di dunia ini. Memang Paulus dia rindu, dia sangat rindu bagaimana dia menikmati sukacita sorgawi bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena kehidupan sesudah meninggal dunia itu ketika di dunia ini kita melakukan apa yang Ia sudah ajarkan. Ingat, ketika aku lapar, kamu memberi aku. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku. Ketika aku, dan seterusnya. Sehingga yang tidak paham, ya seperti itu pertanyaannya, yang setel-setel tahu itu. Kapan Nana lapar? Kapan Nana pakai baju? Dia bilang apa? Ketika kamu melakukan sesuatu kepada orang yang so paling hina ini, so itu dia Nana baking pakitnya. Gitu saudara. Nah ini, di situ-situ seperti ini kita harus ingat itu. Ya, jangan nanti kita saya orang Kristen saya so percaya kalau tidak pernah melakukan itu. Itu pertanyaan. Sudahkah yang terbaik aku lakukan? Itu ada nyanyian yang nanti berikut lihat di NKB kalau saya nyanyi panjang nanti. Nah, selanjutnya mari kita lihat keluarga yang saya kasih dalam kasih Tuhan. Ketika kita memahami di sini apa artinya dia ingin pergi, karena dalam hidup ini dia katakan apa tadi, kematian itu jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia ini. Asalkan itu seperti tadi, lakukan apa yang ia sudah ajarkan, jangan cuma KTP. Itu, jangan cuma KTP. Itu. Nah lanjut. Dari apa yang kita lihat sisi lainnya lagi,
Nah, karena itu saya katakan ada dua sisi. Sisi lain Rasul Paulus dia lihat bagaimana kerasulannya ini lebih perlu, ya, dia perlu untuk bagaimana dia melakukan tugasnya itu yang mulia itu, yang pasti banyak tantangan, banyak yang ia harus hadapi. Nah, menjadi jelas dari pernyataan yang ada ini, perhatikan di ayat yang berikutnya, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, kalau kita lihat di sini Rasul Paulus dia lebih dibutuhkan untuk meneruskan misinya, pelayanannya, untuk menyampaikan evangelion, kabar baik Injil Yesus Kristus. Nah, karena itu Tuhan menyatakan di sini bahwa ketika dalam kehidupan kita mengalami pergumulan duka cita seperti yang dialami oleh keluarga di sini, apalagi almarhumah ya menderita sakit yang komplikasi, ya. Jadi begitu, ya. Kita orang juga mau ke sana, tinggal mau tunggu giliran. Giliran apa itu dia? Orang antre biasa kan, ini antrean mau menuju ke sana. Kalau sudah dipanggil ya, mesti siap. Itu marjang pongo-pongo. Nah itu, dengar-dengar firman Tuhan. Nah lanjut, dari berita ini, berita penghiburan yang ada ini, Bapak Ibu Saudara dan keluargaku yang baik hati, yang tidak sombong. Berita penghiburan yang ada ini bagi Ibu almarhum Sophia Yosepin Toima Putong, ya, tentu dalam kaitan dengan ini dia sudah dipanggil oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Itu berarti adalah apa? Keuntungan, karena dia sudah sampai finish mengikut Tuhan, ya, dalam kehidupan ini, finish sampai finish. Nah, garis yang tentu ditentukan kalau orang bertanding kan seperti itu. Nah, tapi bagi kita yang masih tinggal di dunia ini, nah itu masih boleh dikatakan lebih baik, masih ada lebih baiknya kan. Lihat tapi friend ini, bodinya guard, sehat, gitu. Itu disyukuri. Saya lihat yang ada di sini yang hadir, bodyguard juga, ya. Walaupun ada agak kurus, tetapi memang sehat, ya. Karena pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi, apalagi firman Tuhan yang selalu dicerna. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara, kaum keluargaku yang dikasih oleh Tuhan, dari firman Tuhan ini, ketika Rasul Paulus katakan ketika masih tinggal di dunia ini, ya itu juga satu keuntungan, mati juga itu satu keuntungan. Tetapi kita mau melihat di sini yang masih tinggal, ya. Karena itulah dia katakan supaya hidup ini bukan hanya for diri sendiri. Coba ada yang hidupnya cuma di rumah saja, dia pikir apa? Mobil ada, mau kemana ada, mau beli bensin, sampai melimpah ruah ada, serta is dead, mau kubur sendiri, pasti lapor sama yang punya kompetensi itu. Jadi tidak bisa hidup sendirian. Karena itu kalau ada yang bilang, aduh saya tidak bisa orang tidak bisa diatur. Kalau orang tidak bisa diatur ya di hutan sana tinggal, ya toh. Itu kalau di hutan mana mau ada diatur-atur lagi. Seperti itu. Kita warga negara Indonesia ya ada hukum, ada peraturan, ada perundang-undangan. Itu juga dalam kehidupan berjemaat, bergereja, ya dimanapun seperti itu. Nah, oleh karena itu kita yang masih hidup, kita hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk bagaimana kita juga melanjutkan, mengemban tugas, panggilan, pelayanan yang Tuhan percayakan for orang yang ada. Masing-masing punya peran, ya, sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup ini. Kita diberi kesempatan supaya dalam hidup kita di dunia ini, kita isi hidup kita ini sebagai umat yang beriman, apalagi keluarga di sini,
yang berduka cita, beriman teguh, ya, berakar, bertumbuh, berbuah bagi kemuliaan nama Kristus. Saya yakin keluarga yang ditimpa duka cita, keluarga Toima Putong, ini akan senantiasa tetap kuat, ya, di dalam kasih karunia. Ketika keluarga Toima Putong di tempat ini ditimpa duka cita, keluarga melihat bahwa Roh Kudus hadir di sini, ya tak? Roh Kudus kau hadir di sini. Nah, itu dia menghibur, dia menguatkan keluarga, bahkan setiap orang yang mengalami duka cita. Roh Kudus itu yang senantiasa dinyatakan, ya, melalui kebenaran firman Tuhan. Karena itu bagi almarhumah terkasih Ibu Sophia Yosefin Toima Putong yang sudah pergi bersama Kristus, sudah menikmati kehidupan yang penuh dengan kesukaan. Amin. Itu iman, itu keyakinan, bukan moga-moga lagi, ya. Nah, karena itu berita penghiburan pada saat ini menghibur, meneguhkan, menguatkan keluarga yang berduka, bahkan semua kita yang mendengar pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Ketika menghadapi duka cita, Tuhan tidak biarkan kita. Tuhan senantiasa ada dengan kita di tiap langkah dan juang kita, di perjalanan hidup kita. Ya, sobat setia kita itu selalu ada berjalan dengan kita, ya. Tak perlu cemas. Ya, walau jalan, kalau di sini di Donggala Kodi ada agak naik-naik sedikit jalannya, ya. Ada jalan yang naik, ada lembah. Kalau aku melayangkan mataku ke kota Palu, berkelap-kelip lampu di kota Palu, ya. Jadi dengan demikian kita selalu melihat Yesus Juru Selamat, sehingga kita berjalan dipimpin ke negeri yang, katakan, yang kekal. Amin. Iya, di jalan hidupku. Supaya semangat.